Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelis Don Bosco Datta, NPM 20103122, kelas 2020D. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi gaya dan pesawat sederhana. Gaya gravitasi. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya tidak dapat kita lihat, tetapi pengaruhnya dapat kita rasakan. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda dan mengubah arah. Gambar anak melempar bola ke atas. Pernahkah kalian melempar suatu benda ke atas? Ke arah manakah benda itu jatuh? Mengapa semua benda dilemparkan ke atas lalu jatuh ke bawah? Maka kita harus mengingat pengertian dari gaya. Gaya berupa tarikan atau dorongan. Berarti benda selalu jatuh ke bumi karena ada tarikan dari bumi. Tarikan tersebut disebut juga gaya tarik, dalam kurung gaya gravitasi. Sama seperti matahari. Bumi juga mempunyai gaya gravitasi, namanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang jatuh ke bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Kecepatan jatuhnya benda berbeda-beda. Ada yang cepat dan lambat. Hal ini dipengaruhi oleh berat, bentuk, ukuran, dan ketinggian tertentu. Untuk membuktikannya, pergilah ke luar kelas. Gambar anak melempar bola. Lemparkan satu batu kecil ke atas, kemudian catat berapa lama waktu dan dibutuhkan untuk sampai ke tanah. Lemparkan lagi batu kecil yang sama, tetapi dengan ketinggian lebih tinggi. Catatlah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah. Lemparkan kembali batu kecil yang sama, lemparkan dengan ketinggian rendah. Catatlah waktu jatuhnya. Percobaan di atas membuktikan bahwa semua benda yang kita lemparkan ke atas selalu jatuh. Hal ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Semakin rendah benda dilemparkan ke atas, semakin cepat benda jatuh ke bumi. Semakin tinggi benda dilemparkan ke atas, semakin lama benda jatuh ke bumi. Gambar orang di luar angkasa. Di ruang angkasa, jatuh dari gravitasi bumi, ruang hampa udara. Para astronot melayang-layang di ruang hampa udara seorang seakan-akan tidak mempunyai berat. Hal ini disebabkan tidak adanya gaya gravitasi. Bagaimana kalau tidak ada gaya gravitasi bumi? Semua benda yang berada di permukaan bumi tidak bisa menetap dan berwujud. Gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya hambatan yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Lihatlah gambar berikut. Sebuah kelereng digelindingkan di tempat yang harus di tempat yang kasar. Bagaimanakah hasilnya? Tentunya lebih mudah di tempat yang halus. Hal ini terjadi karena gaya gesekan pada A lebih kecil dibandingkan pada B. Berdasarkan percobaan tersebut, kita dapat memperkecil gaya gesek. Bila memperkecil gaya gesek dengan menghaluskan permukaan benda. Jika memperbesar gaya gesek dengan memperkasar permukaan benda. Penggunaan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memperkecil gesekan antara kaki meja dengan lantai, maka pada kaki meja diberi roda. Pemasangan roda akan dipermudah meja untuk ditarik atau didorong. Penggunaan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memperkecil gesekan antara kaki meja dengan lantai, maka pada kaki meja diberi roda. Pemasangan roda akan memudahkan meja untuk ditarik atau didorong. Ban mobil kasar dan halus. Bagian luar ban mobil atau sepeda motor dibuat beralur-alur atau kasar. Maksudnya untuk memperbesar gaya gesekan. Jika pada permukaan ban halus, maka ban menjadi licin. Keadaan ini membahayakan keselamatan penumpang. Kendaraan dapat terjadi kecelakaan karena gerak ban sulit dikendalikan.
pemain sepak bola kaki. Sepatu sepak bola pada telapaknya berbentuk seperti paku-paku. Bentuk ini dibuat dengan tujuan agar sepak bola tidak tergelincir. Kedua, dapat disimpulkan bahwa gaya gesekan terjadi apabila dua permukaan benda saling bersentuhan. Manfaat gaya gesek. Pada ban mobil atau motor dibuat kasar untuk memperbesar gaya gesekan. Gaya gesekan diterapkan agar mobil dan motor terhindar dari kecelakaan. Pemasangan karet pada bawah sepatu untuk mengurangi risiko tergelincir. Benda yang digunakan untuk memperbesar gaya gesekan. Yang pertama, bahan karet, contohnya sol sepatu. Kedua, paku-pakuan, contoh pakuan pada sepatu bola. Kerugian adanya gaya gesekan. Yang pertama, gerakan benda jadi terhambat. Yang kedua, mengikis permukaan benda. Yang ketiga, memperbesar pengeluaran energi. Gaya magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik logam tertentu. Magnet memiliki gaya tarik yang disebut gaya magnet. Gambar magnet batang dan magnet jarum. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan mempelajari prinsip-prinsip pada bidang miring. Tuas. Pungkit merupakan tuas yang paling sederhana. Jenis tuas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pungkit jenis 1, yaitu urutannya yaitu beban, titik tumpu, kuasa. Contohnya gunting dan tang. Pungkit 2, kuasa, beban, titik tumpu. Contohnya mendorong gerobak pasir. Bidang miring. Bidang miring adalah letak permukaan-permukaan yang miring. Bidang miring digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Misalnya, memindahkan kayu ke dalam truk. Katrol. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beraturan pada dapat diputar pada porosnya. Suatu rangkaian katrol adalah katrol bersama rantai atau troli. Prinsip pembuatan katrol pun berdasarkan pada pungkitnya. Terima kasih, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.